Banjir kepung pemukiman warga Batu Raja. Minyak mentah cemari sungai rasakan warga. Sumsel kebut persiapan Fornas Kormi ke-6 2022. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Ari Kristianto. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, hujan deras yang terjadi pada Kamis petang hingga malam hari menyebabkan hampir seluruh desa dan kelurahan di Kecamatan Batu Raja Timur Oku terendam banjir. Banjir terparah terjadi di Kelurahan Batu Raja Permai dan Sekarjaya. Hujan deras yang mengguyur kota Batu Raja hampir selama 6 jam pada Kamis petang hingga malam lalu mengakibatkan hampir seluruh wilayah desa dan kelurahan di Kecamatan Batu Raja Timur Ogan Komering Ulu terendam banjir. Kondisi ini diduga akibat kurang baiknya drainase di beberapa titik serta banyaknya alih fungsi pemukiman serta kurang baiknya penataan lingkungan. Petugas BPBD bersama TNI dan Polri berjibaku mengevakuasi masyarakat yang terendam banjir menggunakan perahu karet hingga Jumat dini hari. Wilayah paling parah terjadi di 2 kelurahan, yakni Kelurahan Batu Raja Permai dan Sekarjaya. Di 2 wilayah ini ketinggian air mencapai 2 meter dan menurut data pihak Kecamatan Batu Raja Timur ada 1 rumah yang roboh akibat diterjang banjir. Sementara itu lebih dari 500 rumah terendam dan ribuan lainnya terdampak. Untuk sekarang data yang kami terima itu belum terlalu valid karena masih sekarang ini karena sungai membesar, jadi penambahan dampak dari banjir ini yang di pinggir sungai bertambah. Salah satunya untuk di Tanjung Kemala dan juga di Ogan Mati ini, di Kelurahan Kemaraja, di Desa Terusan ini semakin bertambah dan semakin tinggi debit air karena Sungai Ogan sudah sangat tinggi. Untuk data mungkin lebih dari 5. Hingga Jumat siang, wilayah Kemala Raja, Desa Terusan, dan Desa Tanjung Kemala masih terendam banjir. Wilayah ini merupakan banjir susulan yang diakibatkan luapan air Sungai Ogan dari hulu sungai. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Sementara itu, diguyur hujan deras semalaman, Simpang 4 Talang terendam banjir. Tingginya intensitas hujan dan derasnya arus banjir membuat warga resah. Banjir yang terjadi di Simpang 4 Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali dipicu akibat tingginya intensitas hujan. Tidak hanya merendam banjir yang menimbulkan arus yang deras juga merendam sejumlah bagian rumah warga dengan ketinggian air yang terdalam mencapai 50 cm. Para pengguna jalan mengaku sudah sering banjir seperti ini dan mereka merasa resah serta khawatir saat melintasi dikarenakan arus banjir yang deras. Ya, terganggu Pak, setiap hujan nih kami tidak bisa ngapa-ngapa Pak di sini nih. Banjir terus, Simpang 4 ini. Apalagi mobil kayak ini, kadang macet. Banjir terus? Iya. Jadi susah tak kita di sini? Susah Pak. Setiap hujan ya? Iya, setiap hujan. Kawasan ini merupakan langganan setiap turun hujan dengan intensitas hujan yang tinggi. Dari Pali, Edi Lestari, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, limbah minyak mentah milik Pertamina Adera mencemari Sungai Paye Kapuk di Kabupaten Pali. Meskipun sebagian sudah dibersihkan, namun ceceran minyak mentah masih tersisa dan aroma yang menyengat mengakibatkan warga yang melintas merasa resah dan terganggu. Sejumlah pekerja masih terlihat di lokasi tumpahan minyak mentah di Paye Kapuk, Desa Pangabuan, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali, membersihkan ceceran minyak mentah yang diduga keluar dari pipa penyalur. Terlihat juga ada tumpukan minyak mentah yang sudah dimasukkan ke dalam kantong plastik.
Bau minyak mentah yang mengandung gas masih tercium membuat warga sekitar dan pengguna jalan merasa resah. Belum diketahui pasti penyebab kebocoran pipa milik Pertamina Adera ini, lantaran pemerintah desa Pengapuan mengatakan pihaknya belum menerima pemberitahuan secara langsung dari pihak perusahaan. Ya, kalau diomong ke resah, ya pasti resah. Karena yang jelas minyaknya kan berhamburan. Yang pertama minyaknya memang berhamburan, terus yang kedua ya tanaman-tanaman yang ada itu ya bisa jadi terganggu kan, bisa terganggu, ada habitat yang ada, macam itu kan ada algi udah. Kalau jadi ada algi itu pasti ada ikan, ada makhluk yang lain, ada habitat yang lain itu, ya pastilah terganggu. Saat dihubungi, Head of Komerel and CID Zona 4, Tuti Dwi Patmayanti mengatakan telah melakukan tindakan pembersihan dan pengawasan bersama pemerintah setempat serta mengarahkan awak media untuk menghubungi PJS-nya di kantor Pertamina Adera. Namun saat awak media mendatangi kantor Pertamina Adera di Desa Pengapuan, pihak perusahaan belum ada yang dapat ditemui. Dari Pali, Edi Lestari, iNews melaporkan. Menteri Perhubungan realisasi New Outlet Musi Emas, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap Ya. sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Yang lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil risiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerima realisasi bantuan New Outlet Musi Emas dari Kementerian Perhubungan. New Outlet Feeder berupa angkutan kota sebagai angkutan pengumpan LRT dan bus rapid transit Sumsel di Kota Palembang.
Setelah meluncing gerakan nasional kembali ke angkutan umum beberapa waktu lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akhirnya merealisasikan bantuan 29 unit angkutan kota kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Angkutan kota yang diperkenalkan dengan nama New Oplet Musikmas, yakni feeder berupa angkutan kota sebagai angkutan pengumpan LRT dan bus rapid transit BRT Sumsel di Kota Palembang. Kehadiran New Oplet ini membuat layanan angkutan umum di Kota Palembang khususnya makin lengkap dan terintegrasi. Penyerahan bantuan New Oplet diserahkan langsung Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang diterima langsung Wali Kota Palembang Harno Joyo di Istana Gubernur Sumatera Selatan Gria Agung Palembang. New Oplet yang dilengkapi fasilitas mobil mewah ini akan melayani 2 rute. Rute pertama, jalan lintas Talang Kelapa, Talang Buruk via Asrama Haji dengan panjang rute 20,4 km. Rute kedua yaitu lintas Asrama Haji Sematang Borang via Jalan Nurdin Panji dengan panjang rute 40,2 km. Angkutan massal merupakan keharusan dan keniscayaan. Sehingga LRT yang sudah diberikan oleh Pak Presiden ke Palembang harus dimanfaatkan secara maksimal. Tetapi kita tahu bahwa LRT tanpa penumpang tidak ada gunanya. Nah, oleh karenanya 2 hal yang kita bersama pemerintah, bersama masyarakat Sumatera Selatan, khususnya pengguna LRT di Kota Palembang, menyampaikan terima kasih tinggi-tingginya kepada Presiden, kepada Pak Menteri Perhubungan, Pak BKS yang memang putra daerah yang telah begitu besar perhatiannya terhadap transportasi di Kota Palembang. Dukungan gerakan kembali ke angkutan umum pemerintah Provinsi Sumatera Selatan disampaikan Gubernur Sumsel Herman Deru. Kampanye gerakan kembali ke transportasi umum berhasil mendongkrak okupansi LRT dari semula Rp130.000 per bulan pada April dan kini menjadi Rp350.000. Angka ini diharapkan terus mengalami peningkatan seiring dipercayakannya Sumatera Selatan sebagai tuan rumah Farnas Kormi ke-6 2021 pada tahun 2022 ini. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Untuk melindungi anak dari penyakit measles atau campak, ratusan siswa Min 1 Muara Enim mendapatkan imunisasi rubella. Imunisasi ini agar siswa mendapatkan kekebalan tubuh dan terhindar dari segala macam penyakit, terutama cacat permanen. Para pelajar terlihat antusias untuk mendapatkan imunisasi rubella yang digelar pihak madrasah bekerja sama dengan petugas kesehatan Puskesmas Muara Enim. Imunisasi rubella ini dilakukan kepada anak usia tingkat sekolah dasar dengan harapan anak-anak terhindar dari campak. Lebih dari 940 siswa Min 1 Muara Enim dari kelas 1 hingga kelas 6 disuntik imunisasi rubella. Untuk selanjutnya, sekolah dasar lainnya juga akan disalurkan imunisasi campak dan rubella ini. Junior Kepala Madrasah mengatakan, sesuai jadwal imunisasi rubella ini dilakukan petugas kesehatan Puskesmas dengan jumlah sasaran sekitar 940 siswa, namun ada beberapa siswa yang divaksin di luar. Selain program nasional, imunisasi ini sangat bermanfaat bagi kekebalan tubuh para siswa. Pihak sekolah sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Puskesmas dalam pelaksanaan imunisasi kali ini. Min 1, alhamdulillah hari ini bersama dengan tim Puskesmas Muara Enim itu akan diimunisasi sebanyak 940 siswa. Ini adalah imunisasi rubella dalam rangka bulan imunisasi nasional. Untuk di Min 1 sesuai dengan jadwal dari Puskesmas Muara Enim yaitu 1 hari, hanya hari ini. Kami membutuhkan pada anak kelas 1 SD sampai kelas 6. Adapun imunisasi yang diberi itu imunisasi campak rubella dengan dosis pemberian 0,5 mg setiap murid. Karena jumlah muridnya kurang lebih berapa? 940. Kami menyiapkan vaksin sekitar 100 vial. Setelah diimunisasi, diharapkan semua anak-anak selalu sehat dan mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik.
Selain itu pula untuk menjaga kesehatan anak agar terhindar dari kecacatan permanen saat anak dalam masa tumbuh kembang. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Desa Galangan Tinggi, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan pembagian bantuan langsung tunai untuk warga yang berhak menerimanya. Dampak COVID-19, penerima BLT pada tahun ini mengalami kenaikan cukup signifikan. Pembagian bantuan tunai langsung ke warga terdampak COVID-19 masih terus dilakukan. Upaya ini dilakukan untuk membantu perekonomian warga yang terdampak di tingkat pedesaan, seperti halnya di Desa Galangan Tinggi, Kecamatan Mekakau Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan. Pemerintah desa melakukan pembagian BLT warga yang terdampak, baik dilaksanakan di balai desa, juga langsung mendatangi rumah-rumah warga bagi mereka yang sudah tidak mampu lagi berjalan kaki. Kepala Desa Galangan Tinggi Erson Effendi mengatakan pembagian BLT dana desa diperuntukkan bagi warga yang berhak sesuai dengan aturan dari Kementerian Pedesaan untuk 3 bulan. Masing-masing warga menerima BLT akan mendapatkan Rp300.000 per bulannya untuk 3 bulan. Maka total bantuan dana sebesar Rp900.000. Menurut Erson, tahun ini warga Desa Galangan Tinggi yang berhak mendapat bantuan BLT berjumlah 132 orang, naik cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2021 lalu yang hanya berjumlah 48 orang. Jadi begini Pak, pembagian BLT dana desa itu dibagikan selama 3 bulan Pak. Jadi dari Januari, Februari, Maret. Jadi mekanismenya itu dengan total jumlah duitnya itu 900.000 Pak. Itu dibagikan semua ke PKM, itu penerima manfaat Pak, untuk dana bantuan desa itu sudah tersalurkan Pak. Erson berharap bantuan BLT yang diberikan kepada warga yang berhak setidaknya dapat meringankan mereka dalam berusaha, terutama pasca pandemi COVID-19 lalu. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. iNews Sumsel akan segera kembali dengan informasi Sumsel kebut persiapan Fornas Kormi ke-6. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Yang lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, salah satu cara yang dilakukan agar masyarakat sadar vaksin, yakni dengan cara wajib menunjukkan kartu vaksin saat akan menerima bantuan maupun akan mengurus administrasi, baik di desa maupun di kecamatan. Hampir 100% warga dalam wilayah Kecamatan Pampangan, Kabupaten Oki sudah tervaksinasi. Tingginya kesadaran masyarakat akan vaksinasi dipicu karena adanya terobosan yang dilakukan pemerintah kecamatan. Bagi masyarakat yang menerima bantuan, baik BST, BPNT maupun BLT, harus menunjukkan kartu vaksin terlebih dahulu baru bisa menerima bantuan tersebut. Begitu juga bagi masyarakat yang ingin berurusan ke kantor kecamatan juga wajib menunjukkan kartu vaksin. Alhasil, masyarakat secara sadar diri berbondong-bondong mendatangi lokasi vaksinasi untuk minta divaksin. Camat Pampangan Z. Hendy mengaku terobosan yang dilakukan guna kebaikan dan kesehatan masyarakat agar Indonesia bebas dari pandemi sehingga masyarakat bisa beraktivitas lagi secara normal. Karena di pandemi ini ada bantuan dari pemerintah pusat seperti BST, BNT, dan bantuan dana langsung atau dari dana DD. Nah, ini kami tekankan kepada kepala desa untuk dapat diberikan kepada yang bersangkutan apabila sudah divaksin. Jadi dari situlah masyarakat antusias vaksin. Kerja keras tim vaksinator juga sangat diapresiasi lantaran tanpa lelah menjalankan tugasnya. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, persiapan Kota Palembang sebagai tuan rumah Festival Olahraga Nasional Rekreasi ke-6 2021 mencapai 85%. Setidaknya akan ada sekitar 10.000 peserta dari 34 provinsi yang dari seluruh Indonesia yang akan mengikuti ajang Pekan Olahraga Nasional Rekreasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan Festival Olahraga Nasional Rekreasi 2021 siap dihelat di Provinsi Sumatera Selatan pada 1 hingga 7 Juli 2022 mendatang. Dipilihnya Sumsel sebagai tuan rumah Fornas Kormi ke-6 2021 berbekal pengalaman Sumatera Selatan mampu menyelenggarakan event-event olahraga bertaraf internasional. Saat ini persiapan sudah mencapai 90%. Sebanyak 55 induk olahraga akan diperlombakan bersama dengan 10 olahraga ekspedisi yang terpusat di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Seperti olahraga layang, olahraga bertempur bermain airsoft gun, olah arung jeram, olahraga tradisional seperti enggrang, bengkiak, dan sejumlah olahraga lainnya yang tergabung dalam Komite Olahraga Rekreasi. Sekitar 10.000 pendatang dari 34 provinsi di Indonesia akan hadir mengikuti rangkaian Festival Olahraga Nasional Rekreasi yang digelar di Bumi Sriwijaya.
Hal ini pun diharapkan dapat sebagai pendongkrak bangkitnya ekonomi masyarakat, terutama dalam sektor pariwisata dan UMKM di Sumatera Selatan. Semuanya ini kita persiapkan, yaitu sejauh dari awal kita akan sukses, harapan kita. Karena ini membuka bagi masyarakat kita untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yaitu di Sumatera Selatan. Terlebih lagi yaitu nantinya para UMKM kita tentunya ada peluang untuk dengan acara ini. Saya kira bayangkan bahwa ini olahraga adalah olahraga rekreasi, gitu ya. Tempatnya ya kita mudah-mudahan tempatnya jangan juga yang serius-serius juga, gitu ya. Tempatnya kita pakai misalnya mall, gitu ya. Yang pertandingan ada di Jakabaring, kita harus 50% di Jakabaring. Tadi juga ada layang, ada shotgun, juga ada berkuda juga kita lakukan. Dan ini termasuk teman-teman yang hobi gapre juga itu bisa dipertandingkan. Olahraga tradisional, permainan, dan olahraga modern yang bersifat massal juga dipertandingkan dalam Fornas Kormi ke-6 2021 di Provinsi Sumatera Selatan, seperti tarik tambang, breakdance, wushu, dan banyak lagi lainnya. Fornas kali ini juga merupakan sebagai ajang silaturahmi pecinta olahraga rekreasi dari seluruh Indonesia, bertujuan melestarikan budaya olahraga masyarakat, baik daerah dan nasional yang dikompetisikan dengan peran aktif masyarakat. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Festival Olahraga Rekreasi Nasional ke-6 akan berlangsung tahun 2022. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah! Kayak Jawa.
tapi juga tak kalah menyeramkan. Hai, selamat pagi Morning People, selamat hari Senin. Selamat pagi Haifa. Halo Lutfi, selamat pagi. Ketemu lagi bareng aku Lutfi, aku Haifa dan temanku Lutfi.